Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenika Nesa Fitria dari kelas 10-2. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit argumentasi, pendapat, serta akan saya kaitkan kepada hak dan kewajiban terkait video yang ini. Saya akan membahas sedikit argumentasi kontra dari saya sendiri untuk video tersebut. Menurut saya video tersebut itu terlalu singkat untuk pembahasan isu yang kompleks seperti ini. Jadi tidak semua aspek bisa kita bahas secara detail. Dan kemudian di sini Pak Prabowo itu memberikan jawaban yang kurang jelas mengenai bagaimana diimplementasikannya dan bagaimana dampak terhadap masyarakatnya gitu loh. Jadi saya berpendapat juga kepada Pak Prabowo bisa memberikan jawaban yang lebih spesifik mengenai implementasi RUU Polri ini kepada masyarakat. Kenapa harus kayak gitu? Karena di sini Pak Prabowo sangat menunjukkan keseriusan serta pengetahuan yang baik tentang RUU Polri ini. 3 menit pertama, Mbak Najwa juga minta transparansi naskah resmi yang belum dipublikasikan sehingga beredarnya naskah-naskah karangan. Hal ini itu bisa kita kaitkan nih teman-teman semua ke hak warga negara. Itu menurut saya pribadi ya. Dengan melihat lebih detail kepada undang-undang. Pada pasal 96 itu yang mengatur partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, ada di ayat 4. Di sini terdapat hak rakyat untuk mendapatkan transparansi itu jadi nggak sesuai nih sama pasal 96 ini, jadi bertentangan. Karena tadi yang dibilang sama Mbak Najwa itu naskah resminya tuh kayak belum dipublikasikan kan. Jadi banyak tersebar naskah-naskah palsu, naskah-naskah karangan aja gitu. Terus nggak hanya itu, ada juga transparansi saat rapat pembentukan undang-undang yang dilakukannya itu di luar ruang parlemen. Kayak gitu. Dan gak lupa sama video juga berita yang beredar ketika rapat tersebut, 2 orang pemuda yang menyuarakan penolakan peresmian RUU ini tidak ditanggapi dan malah diusir. Ada buktinya di sini. Kemudian, hal tersebut tentu tidak sesuai dengan hak berpendapat sebagai warga negara. Karena sebagai warga negara di negara demokrasi seperti ini, seharusnya memiliki ruang lebih besar untuk ikut berandil dalam peresmian undang-undang ini. Pak Prabowo juga berbicara, kan kalian punya wakil rakyat. Tapi teman-teman semuanya, pada kenyataannya, wakil rakyat tidak pernah menyuarakan suara rakyat. Hal tersebut itu terbukti dengan banyaknya korupsi, suap, dan hal lain-lainnya yang melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum DPR. Teman-teman semuanya, di sini udah banyak banget yang meyakinkan bahwa hal ini tuh adalah hal yang baik. RUU ini tuh dinyatakan juga sama Pak Prabowo bahwa ini tuh hal yang terbaik gitu loh teman-teman. Kita sebagai warga negara, menurut saya sendiri itu berkewajiban untuk mengawasi kinerja Polri ini dengan argumentasi keseimbangan, kewenangan, dan akuntabilitas. Itu bisa nggak sih? Menurut saya itu bisa aja ya, karena ini tuh kayak penambahan kewenangan polisi ini harus diimbangi dengan peningkatan akuntabilitas supaya nggak ada penyalahgunaan wewenang. Atau masyarakat juga bisa minta mekanisme pengawasan supaya efektif dan tidak terjadi pelanggaran hukum ataupun HAM. Biar kayak polisi-polisi yang sudah dapat kewenangan lebih itu tidak semena-mena dengan masyarakat gitu loh teman-teman. Aja yang bisa saya sampaikan argumentasi ataupun pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.